Saudara Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku merupakan tetangga korban. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan pengecekan ke TKP dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, serta proses visum terhadap korban. Menurut polisi, pelaku menjalani aksi dengan mengiming-imingi korban uang sebesar Rp5.000. Pelaku terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Telah berhasil menangkap pelaku yang berinisial S alias UH. Ya, laki-laki umurnya 68 tahun. Dan korbannya adalah NHR, umurnya 9 tahun. Ya, ini sudah kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah melakukan visum, kita sudah menyita barang bukti, dan kita sudah mendatangi TKP. Orang tua korban hingga kini masih menunggu perkembangan kasus pemerkosaan terhadap anaknya. Bahkan saat menanyakan perkembangan kasus ini, orang tua korban sempat dimarahi petugas. Orang tua korban telah melaporkan kasus ini sejak Maret lalu. Namun ironisnya, meski identitas pelaku telah diketahui, tetapi polisi belum menangkapnya. Pelaku merupakan marbot di salah satu masjid di kawasan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku yang berusia 65 tahun ini telah 5 kali melakukan pelecehan terhadap korban sejak 2021. Pertengahan Desember dia baru jujur. BRT langsung malam itu saya laporan ke Polres sama ayahnya dia ke Polres, dan laporan langsung didampingin dari Polres ke Polri, visum. Terus paginya psikolog ke dokternya. Jadi belum ada penanganan apapun? Belum, makanya saya nanya, Pak itu kelanjutannya gimana, katanya gitu. Mas sabar Bu, katanya ini mah nggak sebulan 2 bulan masalah ini, katanya masih banyak perjalanannya, katanya gitu. Sempat saya dipanggil kanit, saya dimarahin, Ibu udah laporan kemana aja, katanya gitu. Saya diomelin. Saudara, untuk informasi selengkapnya, kami telah tersambung dengan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Selamat sore, Valen. Valen, sebenarnya apa yang membuat Polres Metro Jakarta Timur ini baru mengungkap kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Cipayung, Jakarta Timur, padahal kasus ini telah terjadi pada Maret lalu? Ya, Jihan dan juga saudara, selamat sore. Memang ini sebenarnya laporan ini sudah dilayangkan oleh pihak keluarga itu di bulan Maret 2023 pasca ada pengakuan dari anak atau korban terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh kakek berinisial S begitu. Perlu kami ralat sebelumnya bahwa aksi bejat ini sudah dilakukan per November 2022 sebanyak 5 kali hingga akhirnya terungkap kasusnya di bulan Maret 2023, tepatnya di tanggal 6 Maret, di mana di situ ada pengakuan dari salah seorang rekan korban begitu yang kemudian menceritakan hal ini kepada orang tua korban. Nah, Jihan dan juga saudara, memang bisa dibilang bahwa penyelidikan ini atau penyidikan ini, penyelidikan maksud kami ini terbilang lama begitu ya, dari Maret hingga baru tersangka ditetapkan dan kemudian ditangkap di bulan Juni 2023 ini. Lantaran perlu diketahui bahwa yang terlibat dalam kasus ini ada seorang anak pula. Jadi memang tadi polisi menjelaskan bahwa penyelidikan ini dilakukan secara profesional dan sesuai dengan SOP karena pelakunya ini melakukan aksi bejatnya terhadap seorang anak. Tentu dalam proses penyelidikan yang sampai dengan penetapan tersangka hingga akhirnya tersangka pun sudah ditangkap begitu ya, perlu ada pendampingan ekstra di mana ini ada
pendampingan sosial, rehabilitasi, dan pendampingan psikologis terhadap korban. Dalam upaya penyelidikannya pun ini dilakukan dengan mengedepankan hak-hak anak, sehingga prosesnya melalui pendampingan dari PPA pihak kepolisian begitu ya, perlu menjaga agar ketika proses pemeriksaan ini berlangsung, proses penyelidikan berlangsung hingga pemeriksaan saksi-saksi, ini anak sebagai saksi kunci ini juga memperoleh rasa aman, nyaman, dan mau menceritakan apa sebenarnya kejadiannya. Tentu juga ini dalam prosesnya polisi juga perlu memastikan bahwa korban dan pelaku ini adalah benar yang disampaikan oleh saksi begitu, ataupun orang yang kemudian menjadi pelapor kali pertama kepada Polres Metro Jakarta Barat. Dan perlu diketahui Jihan dan juga saudara, sebenarnya untuk waktu kejadian serta kronologis dari perilaku pemerkosaan terhadap anak ini sebenarnya sebenarnya dimulai dari November 2022 hingga Maret 2023. Lokasinya ada di salah satu gudang yang berada di area Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Di mana saat itu ini modus operandi dari kakek berinisial S ini dengan memberikan iming-iming uang jajan sebesar Rp2.000 kepada anak atau kepada korban supaya korban ini mau mengikuti aksi bejat daripada pelaku. Kemudian setelah aksi bejatnya ini dilakukan oleh pelaku ini juga meminta atau melakukan pengancaman kepada korban dengan kalimat bahwa jangan bilang siapa-siapa terkait hal ini, sehingga ini modus operandinya tidak tercium selama bisa dibilang hingga lebih dari 5 bulan begitu ya Jihan dan juga saudara. Jadi pada tanggal 6 Maret ada salah satu saksi berinisial D begitu yang juga merupakan anak, kemudian melihat korban ini diberikan iming-iming atau diberikan uang sebanyak Rp2.000, dan kemudian sang anak ini atau sang korban ini dibawa masuk ke gudang. Ini diceritakan pada orang tua korban. Nah kemudian orang tua korban ini menanyakan kepada sang anak begitu, apakah benar keterangan ataupun hal-hal yang diceritakan oleh temannya begitu kan. Pertamanya korban ini nggak mau ngaku gitu, sampai akhirnya di prosesnya panjang begitu, dan akhirnya korban mengaku bahwa ia mendapatkan perilaku yang memang tidak mengenakan dan juga mendapatkan aksi bejat daripada kakek yang merupakan tetangganya ini. Nah baru dari situ kemudian orang tua korban ini kemudian melaporkan aksi ini kepada pihak kepolisian. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Selamat bertugas kembali.